Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma. Digit NIM terakhir saya 108. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Pada kali ini saya akan mengerjakan modul 8 tugas CAD-CAM. Nah, di sini saya juga udah ada modulnya. Nah, ini dapat dilihat teman-teman. Dan nanti di modul 8 ini kita akan mengerjakan ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke video pembuatannya. Langkah pertama, buka SolidWorks dan klik bagian part. Setelah terbuka, setting equation sesuai dengan perintah di soal 1, yaitu A180, B100, C50, dan D15. Setelah itu, pilih sketch. Di sini saya pakai front plan, lalu pilih corner rectangle dan atur panjang lebarnya dengan smart dimension sesuai dengan ukuran di modul. Setelah itu, pencet bagian sheet metal, lalu pilih base. Setelah itu, atur ukurannya. Masih di bagian sheet metal, pilih add flange dan atur bagian dan ukuran sesuai di video dan di modul. Dan jangan lupa sisi kanan kirinya juga disesuaikan. Setelah itu, saya pilih sketch di bagian tengah untuk membuat kotak di tengahnya. Pada sketch, pilih corner rectangle dan sesuaikan ukurannya dengan smart dimension. Lalu dapat dilihat di video, bagian sisi ujungnya dipotong menggunakan sketch fillet sesuai ukuran yang ada di modul. Setelah itu baru kita extrude cut. Nah, di bagian sisi kanan kiri kita buat 3 lubang berdiameter 4. Untuk jaraknya bisa disesuaikan dengan modul dan dapat dilihat di dalam video. Setelah itu kita extrude cut lagi dan pilih bagian stroke out. Lalu kalau gambarnya sudah selesai, jangan lupa edit materialnya menjadi 1060 alloy. Kalau sudah, kita ke bagian mesh properties. Lalu di sini dapat dilihat masa dari gambar yang sudah kita gambar itu sudah sesuai atau belum dengan kunci jawaban yang ada pada modul. Kita lanjut ke soal 2. Pada soal 2 di sini bentuknya sama, hanya pada ukuran equation-nya berbeda. Jadi di sini kita hanya perlu ubah ukurannya di equation sesuai dengan soal 2, yaitu A200, B110, C40, dan D18. Setelah itu kita cek bagian mesh properties-nya, apakah ukurannya sudah sama atau belum dengan kunci jawaban pada modul. Lanjut ke soal ketiga. Pada soal ketiga ini, kita flatten gambarnya dengan menggunakan ukuran variabel dan gambar yang ada di nomor 1, yaitu A180, B100, C50, dan D15. Setelah itu, ganti ukuran K faktornya juga ada di bagian kiri sheet metal dengan ukuran 0,4. Nah, kalau sudah kita ukur menggunakan measure, lalu kita bisa klik bagian yang ada garisnya dan lihat jaraknya apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban pada modul atau belum. Lanjut soal keempat,
Pada soal keempat ini caranya hampir sama dengan soal ketiga, yaitu masih menggunakan flatten, namun variabelnya diubah menjadi variabel ukuran soal kedua, yaitu bagian A 200, B 110, C 50, dan D-nya 18. Dan ukurannya dapat diubah di equation lagi. Lalu bagian K faktornya juga diganti menjadi 0,32. Setelah itu kita ukur kembali dengan measure dan lihat apakah setelah diganti variabelnya ukurannya sama dengan modul atau tidak. Lanjut ke soal kelima. Pada soal kelima di sini parameternya sama dengan parameter nomor 4. Lalu yang ditanyakan yaitu bounding box area. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke bagian features, lalu pilih reference geometry, pencet bagian bounding box, lalu pilih sketch-nya dan klik centang. Setelah itu kita ke file properties dan klik bagian configuration properties. Di bagian name properties kita ketik total bounding box area, lalu teksnya diubah ke equation dan value-nya pilih ke properties dan klik panjang, dan kita butuhkan simbol bintang untuk mengkalikan panjang dengan lebarnya. Setelah itu kita klik OK dan cek configuration properties lagi, maka nilai evaluate value-nya sudah keluar dan sesuai dengan yang ada pada modul. Lanjut ke soal ke-6 dan soal terakhir. Pada soal ke-6 di sini, perintah dari soalnya yaitu menambahkan hem, tapi juga remove bagian lingkaran yang sudah kita buat. Dan parameter ukurannya sama dengan menggunakan nomor 4, yaitu A200, B120, C40, dan D18. Setelah kita cek equation-nya sama, kita balikkan lagi saja flatten-nya menjadi gambar yang semula. Setelah itu kita cut extrude yang bagian lubang kita hapus. Selanjutnya ke bagian sheet metal dan klik bagian hem. Lalu pilih paling bawah seperti yang ada di video. Di dalam modul terdapat jaraknya yaitu 10 dan 2. Jadi kita akan klik edit hem. Titik bagian kiri digeser, lalu ukur menggunakan Smart Dimension dengan ukuran 2. Begitu juga lakukan yang sama di sisi bagian kanan, dengan menggeser titiknya dan memberi ukuran menggunakan Smart Dimension berukuran 2 juga. Setelah itu kita klik back dan centang. Nah, setelah jadi satu sisi, di sini saya mau mirror bagian hem ke bagian sisi satunya. Teman-teman bisa ke reference geometry, lalu klik plan, first reference, diklik bagian yang sudah kita kasih hem. Lalu second reference, diklik bagian yang sama tapi yang belum diberi hem.
Setelah itu kita klik mirror dan klik bagian feathers to mirror. Lalu kita pilih yang hem dan kita centang. Setelah itu bagian plan di sebelah kiri bisa kita hide saja. Selanjutnya kita lihat masa di masa propertiesnya. Dan teman-teman dapat lihat masa propertiesnya sudah sama dengan yang ada pada modul. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.